Halo teman-teman, kenalin aku Algan Muhammad Darda dengan NIM 10184240069 dengan kode CAS 2602. Nah, kali ini aku mau ke lab sismen dan kita bakal nunjukin nih alat-alat apa aja sih yang sering kita gunain pas kita praktikum sismen. Nah, mau tau gak sih kelanjutannya gimana, dan siapa tahu ini jadi bermanfaat buat teman-teman juga yang nantinya mau praktikum di laboratorium sismen di labnya. Nah, let's go in aja. Oh iya, pastikan teman-teman sebelum ngelakuin praktikum ataupun nyalain alat, pastikan teman-teman pertama selalu baca SOP dari tiap alat yang ada. Misal di sini kita akan mencontohkan dari SOP dan prosedur bagaimana cara pemakaian osiloskop. Jadi teman-teman itu yang pertama, yang pasti teman-teman harus baca dulu standar operasionalnya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk selalu ngecek apakah di antara alat itu ada kabel yang sekiranya menghalang. Nah, kemudian teman-teman juga setelah pastikan semuanya aman, nanti dari rangkaian teman-teman di sini juga pada aman. Nah, teman-teman bisa nyambungin kabel input yang ada di osiloskop. Kemudian teman-teman bisa nyalain osiloskopnya. Nyalain. Nah, pastikan tersambung. Jadi teman-teman baru bisa nyalain si osiloskop. Gitu teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, buat matiin juga sama teman-teman. Nah, ketika si osiloskopnya udah selesai rebooting, udah nyala, dan misal teman-teman udah selesai nih dari praktikum teman-teman udah selesai, teman-teman, nah udah nyala, bisa langsung matiin aja dari si osiloskop. Kemudian teman-teman cabut dari kabel. Oke, gitu teman-teman. Jangan lupa selalu perhatiin SOP dari setiap alat yang ada di sini. Oke. Nah, ini adalah alat pertama yang kita gunakan dalam praktikum laboratorium sismen ini. Ini adalah DC power, itu gunanya untuk mensuplai daya dari arus AC ke arus DC untuk rangkaian kita. Nah, DC power sendiri itu punya beberapa tombol dan juga ada sebuah layar. Nah, akan saya jelaskan. Pertama ada tombol di sini. Sini ada tombol untuk pemilihan channel 1, 2, 3 karena DC power punya 3 channel. Kemudian ada untuk tombol on off dari si output channel tersebut. Channel 1, channel 2, dan channel 3. Kemudian di sini ada tombol on off untuk seluruh channel yang kita inginkan gitu. Ini ada tombol preset untuk ngereset si outputan dari DC power tersebut. Kemudian di sini ada tombol untuk milih voltase yang kita inginkan. Jadi caranya itu seperti kayak ini. 1, kemudian ada volt. Nah, ini jumlah output yang kita inginkan adalah 1 volt. Kemudian ada juga untuk arus seperti ampere, milivolt, dan juga miliampere. Kemudian ada tombol back, ya biasa tombol back dari menu ke sebelumnya. Kemudian tombol OK untuk mengiakan inputan kita. Kemudian ada dial knob di sini untuk input yang lebih presisi gitu. Seperti contohnya kayak ada 1,1, 1,2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Pertama ada tombol display untuk mengganti display dari si DC power tersebut. Kemudian ada tombol store itu untuk menyimpan data dari DC power yang kita gunakan. Sebenarnya ada utility sendiri itu untuk menu default gitu, seperti kayak language, print desk, kemudian ada OTP, beeper, screen, dan sebagainya. Kemudian di sini ada tombol untuk nge-record si outputan dari DC power kita itu. Kemudian ada timer untuk mengatur timing dari outputan DC power untuk misal kayak beberapa siklus, kemudian beberapa waktu yang kita inginkan gitu. Kemudian di sini ada tombol help. Help ini fungsinya untuk melihat beberapa tombol yang kita belum tahu fungsinya untuk apa nih. Nah, kayak contoh misalnya ada help, kemudian ada kita pencet 3 sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Select the corresponding channel as the current channel. Nah, itu pemilihan channel kayak gitu. Di sini juga ada beberapa output dari DC power sendiri. Ada channel 1, channel 2, dan channel 3. Dan untuk plus minus. Kemudian ini adalah grounding tambahan atau virtual grounding, yang mana di beberapa rangkaian itu permasalahan adalah mereka butuh beberapa ground tambahan biar rangkaian itu berjalan gitu. Ada tombol power,
Kemudian sini ada tombol untuk milih dari si yang ada di dalam layar ini, ada voltage current, OVP itu adalah voltage protection, kemudian ada OCP adalah over current protection, kemudian ada track off untuk sinkronisasi antara channel 1 dan channel 2. Nah, untuk ini protection dari berlebihan tegangan dan juga berlebihan arus. Nah, kemudian di layar itu sendiri juga ada beberapa pilihan. Yang pertama ada channel 1, channel 2, channel 3. Channel 1 itu dimana dan channel 2 itu outputnya maksimal adalah 30 volt 3 ampere secara default, cuman bisa kita setting limit di 33 volt dan 3,3 ampere, tidak lebih dari itu. Kemudian juga untuk channel 3 maksimalnya hanya 5 volt 3 ampere dan 5,5 volt 3,3 ampere, yang mana menghasilkan untuk channel 1 dan channel 2 itu kurang lebih 90 watt dan channel 3 itu kurang lebih 15 watt, teman-teman. Nah, kemudian sini adalah keluaran dari output yang kita inginkan. Seperti di sini bisa maksimal di 33. Nah, sini juga ada ampere dan juga daya atau wattnya gitu. Mungkin bisa banyakan. Nah, sini maksimal di 1 volt, bisa kita lebihkan juga 3 volt. Nah, outputnya juga 3 volt seperti itu, teman-teman. Untuk arus juga bisa seperti 4. Nah, kita tadi saya nyoba 4 ampere itu nggak bisa karena maksimal di 3,3 seperti 1 ampere. Nah, itu dari output harusnya juga bisa 1 ampere gitu, teman-teman. Kemudian apakah DC power ini bisa dikalibrasi? Tentu bisa. Nah, untuk kalibrasi DC power sendiri itu ada di manual book, yang mana kita harus nge-input satu kode yang bisa digunakan untuk ngekalibrasi si DC power ini. Jadi ada tombol power on off untuk DC power itu sendiri. Nah, kemudian apakah DC power ini bisa lebih dari 33 volt 3,3 ampere? Itu bisa, tergantung dari rangkaian yang nanti teman-teman akan gunakan gitu. Namun berhati-hati dalam menggunakan DC power itu sendiri, karena over voltage atau over current itu bisa menyebabkan rusaknya dari si DC power itu sendiri gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Oke, masuk ke alat selanjutnya, yaitu di sini kita ada osiloskop. Osiloskop ini gunanya untuk melihat sinyal dari rangkaian yang sudah kita bikin. Nah, di osiloskop sendiri itu ada beberapa versi. Ini adalah salah satu versi yang terbaru, dan itu adalah versi yang sebelum dari yang ini. Nah, untuk versi yang ini akan saya jelaskan mengenai beberapa utility yang bisa kita gunakan selama kita menjalani praktikum di laboratorium Sysman ini. Nah, yang pertama di sini pasti banyak sekali tombol. Nah, tombol yang pertama dari sini kita ada single, run, stop, auto, dan clear. Dan itu fungsinya untuk beberapa tombol yang saya dapat gitu, kayak single berarti satu gelombang, run and stop buat ngelihat data yang running dan non running. Kemudian ada auto untuk auto ngebaca data dari sinyal yang ada di rangkaian kita. Kemudian ada clear untuk menghapus data. Kemudian di bawah sini ada tombol measure. Measure itu adalah tombol untuk melihat seluruh angka-angka yang ada di sinyal kita. Nah, bisa kita lihat di sini ada max output, min output, ada peak to peak, top bass, amplifier, dan sebagainya. Kemudian di measure juga masih banyak sekali pengaturan yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kemudian ada acquire. Acquire sendiri itu bisa dibilang untuk melihat pengaturan dari si gelombang yang kita lihat itu. Misal kayak ada gelombang, ada peak sini. Itu bisa ngelihat pembacaan data yang kita pilih itu mau di mana gitu. Kemudian ada memdep, itu ada auto dan pilihan lainnya. Kemudian di sini ada storage. Storage itu biasa untuk menyimpan data yang udah kita dapatkan. Kemudian ada kursor. Kursor ini seperti koordinat. Ini seperti koordinat dari posisi X dan Y gitu. Dan di sini ada utility. Nah, utility sendiri itu untuk beberapa yang secara umum gitu, seperti kayak I/O setting, ada sound untuk hidup dan mati, language. Kemudian ke bawah sini bisa kita lihat ada cara untuk kalibrasi si osiloskop ini. Nah, untuk kalibrasi di sini tuh ada self calibration. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini self calibration-nya jadi si alat langsung ngekalibrasi dirinya sendiri gitu. Kemudian di sini ada help, seperti kayak desa tadi. Help itu gunanya untuk ngelihat tombol-tombol itu fungsinya buat apa aja. Kemudian ada print. Ini print untuk print dari data yang kita mau gitu, print hard copy. Kemudian di sini ada pemilihan channel, ada channel 1 dan channel 2 sesuai banyak outputnya. Kemudian ada positionnya, ini adalah position untuk koordinat Y.
Kemudian ini ada math, ada ref. Math itu untuk hitung-hitungan gitu. Misal ada beberapa operator nih, gelombang A ditambah gelombang B berarti channel 1 tambah channel 2. Kemudian ada beberapa operation, source dan sebagainya. Kemudian ada ref juga. Kemudian ini untuk scaling si gelombang itu sendiri. Matikan dulu refnya. Kemudian di sini ada ngatur dari posisi gelombang juga gitu. Ada untuk posisi yang horizontalnya gitu. Kemudian di sini ada trigger tambahan. Nah, trigger ini fungsinya untuk output tambahan dari si osiloskop ini. Karena ada beberapa rangkaian yang butuh lebih dari 2 inputan gitu. Kemudian di sini adalah output, ada channel 1, ada channel 2, kemudian ada exit trigger itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa tombol juga. Di sini ada tombol untuk melihat measurement yang kita inginkan secara lebih gitu. Saya lihat di sini. Ya kan ada beberapa measurement lebih, itu fungsinya dari tombol yang ada di sini gitu, bisa kita pilih sampai ke bawah juga bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada beberapa tombol untuk menu awal. Nah, jadi untuk menu awal kemudian ada channel 1, channel 2 itu beberapa tombol input yang kita inginkan gitu. Kemudian sini ada layar digital yang mana di sini tuh adalah output dari si gelombang kita itu sendiri. Mungkin kita bisa coba dari kita membaca si gelombang yang ada di sini. Nah, untuk yang di sini itu namanya adalah top compression output atau sinyal pulsa gitu. Sinyal pulsa itu gimana? Nah, seperti ini gitu. Inilah pembacaan sinyal yang kita inginkan. Ya, ada channel 1 karena output inputnya ada channel 1, kemudian ada channel 2 juga yang biru ini. Nah, kemudian kita bisa nginput beberapa gitu. Nah, jadi datanya seperti kebalik dan sebagainya. Jadi juga ada USB untuk dari input dari eksternal kita, dan juga ada tombol power on off. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Oke, alat selanjutnya adalah function generator, di mana di sini adalah alat yang digunakan untuk generate sinyal ataupun gelombang yang kita inginkan gitu. Nah, di function generator sendiri itu nanti fungsinya bakal lebih ke sinkronisasi antara function generator ke osiloskop yang udah kita pelajari tadi. Nah, kemudian untuk function generator itu sendiri punya beberapa tombol dan juga beberapa pengaturan. Kita mulai dari yang pertama, pastinya ada tombol power on off. Kemudian sini ada tombol view. View itu untuk mengganti display yang ada di function generator seperti ini. Ada channel 1, channel 2, channel 1 dan juga bentuk dari gelombang sendiri. Nah, kemudian function generator sendiri juga punya beberapa pengaturan yang bisa teman-teman lakukan gitu. Di sini adalah bentuk dari gelombang yang kita inginkan, seperti sinusoida, gelombang kotak, gelombang segitiga, pulsa, noise, arp dan juga sebagainya. Nah, di sini ada channel 1, channel 2, ini lebih ke arah bahan. Apakah sekarang kita ada di channel 2, kalau teman channel 1? Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tombol juga yang mana mengacu pada layar yang ada di atas. Seperti ini ada frekuensi. Kita kalau pencet frekuensi. Nah, di dalam frekuensi itu juga ada periode dari gelombang itu. Kemudian ada amplifier. Nah, amplifier ini ada high life dan juga low life. Kita balik lagi. Kemudian ada offset. Offset itu juga sama, ada high life dan low life juga. Kemudian ada fase dari gelombang dan juga line phase. Line phase ini gunanya untuk menyamakan fase antara channel 1 dan juga channel 2. Kemudian gimana sih cara ngoperasin alat ini gitu. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk tombol sini. Ini ada tombol mode. Mode itu adalah mode. Nah, ada shape dari gelombang, amplifier frekuensi, ada kedalaman gelombang, depth, ada tipe gelombang, tipe sinyal lebih tepatnya ada AM, FM, FSK, PM gitu. Kemudian ada sinkron eksternal dan juga source internal gitu. Kemudian di sini ada tombol mode, di sini ada tombol store atau recall. Ini tuh gunanya untuk menyimpan data dari function generator yang kita gunakan gitu. Kemudian ada sweep. Sweep itu lebih ke arah kita ingin gelombang kita tuh antara dari jeda waktu berapa sampai berapa gitu. Bisa dibilang di situ ya ada linear, ada log, kemudian ada start, ada stop,
kemudian ada waktu, ada utility. Utility itu adalah tombol menu dari menu secara umum gitu. Nah di sini ada synchronization on off, ada channel 1, channel 2, coupling count. Kemudian di sini ada untuk kalibrasi. Nah kalibrasinya di sini sama seperti DC power, dia tuh butuh password untuk ngekalibrasi si alat itu gitu. Baik lagi, kemudian ada mode burst, kemudian ada help seperti yang alat lainnya. Help itu untuk melihat fungsi-fungsi dari tiap tombol. Nah kemudian ada tombol input output, ada dial knob, kemudian ada tombol pilih kanan kiri gitu. Nah gimana sih cara nge-input gelombang yang ada di function generator ini? Yang pertama teman-teman pilih dulu, teman-teman pengen input apa, apakah frekuensi, amplifier, offset, phase, atau periode, atau high low, low low tadi. Nah kita contohkan di frekuensi. Kemudian teman-teman mau bentuk gelombang seperti apa, sinusoidal, kotak, segitiga, dan sebagainya. Kemudian teman-teman pilih di sini nominal atau angka yang ingin teman-teman masukkan. Seperti di sini kan kita ada di 1 kHz. Misal teman-teman pengen di 5. Set. Nah, kita lihat di sini ada mikro, makro hertz, ada hertz, kilohertz, megahertz. Nah, misal kita pengen kilohertz nih. Nah, jadi ke 5 kHz gitu. Teman-teman juga bisa lihat di view lainnya gitu. Seperti ini bentuk gelombangnya, untuk ini peak to peak, VDC-nya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa ganti pengen teman-teman channel 1 atau langsung ke channel 2. Ini biar memudahkan teman-teman melihat perbandingan antara channel 1 dan channel 2 gitu. Nah, untuk function generator itu nantinya bakal kita input dan output di rangkaian kita. Kemudian hasil dari gelombang ini bakal dibaca oleh si osiloskop yang tadi sudah kita jelaskan gitu. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Let's go. Sip, buat alat berikutnya itu kita ada multimeter. Nah, multimeter sendiri itu terbagi dua, ada multimeter digital juga multimeter analog. Nah, kali ini kita bahas dulu multimeter digital yang mana sering banget kita temukan dan kita gunain di laboratorium Sysmein ini. Nah, untuk multimeter digital sendiri itu ada beberapa hal yang bisa teman-teman ukur. Yang pertama, kita ada off dulu, kita nyalain, set. Nah, di sini teman-teman bisa ngukur voltase dari yang teman-teman inginkan untuk sinyal DC juga sinyal AC. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengukur resistansi dari resistor yang teman-teman gunakan atau rangkaian yang teman-teman buat gitu. Kemudian kita bisa mengukur frekuensi dari beberapa alat dan juga beberapa rangkaian gitu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengukur arus yang keluar dari rangkaian teman-teman gunain gitu. Kemudian untuk tempat mengukur sendiri itu ada di sini. Nah, di sini untuk yang plus juga untuk yang minus gitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa pengaturan lainnya. Selain teman-teman bisa mengukur pengukuran secara default, teman-teman juga bisa mengukur. Nah, ini bisa nge-select teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ngukur dari diode. Teman-teman juga bisa ngukur buzzer. Buzzer ini apakah rangkaian teman-teman itu sebenarnya satu sama lain itu nyambung atau nggak nyambung gitu. Ditandai dengan, nah, misal di sini apa kalau kita sambungin antara plus dan kabel minusnya. Nah, misalnya kita sambungin nih antara kabel plus dan minusnya. Nah, dia tuh bakal bunyi. Nah, itu teman-teman. Kemudian di sini juga teman-teman punya, nah, ini untuk mengukur dari kapasitor gitu, berapa farad yang teman-teman punya kayak gitu. Kemudian di sini teman-teman juga punya range. Kemudian adalah delta rel gitu. Kemudian ada hold itu untuk nge-hold data. Nah, biar data yang nggak berubah-ubah yang ada di sini gitu. Kemudian di sini ada, nah, frekuensi hertz ataupun persen kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian gimana sih untuk kalibrasi si multimeter ini? Caranya itu cukup gampang, teman-teman tinggal nyatuin antara plus dan juga minusnya. Nah, sampai dia benar-benar ke 0. Nah, gitu teman-teman. Itu dia untuk multimeter digital. Kita lanjut ke multimeter yang analog. Let's go. Nah, kali ini ada multimeter analog nih. Nah,
Bedanya dengan multimeter digital, dari multimeter analog ini teman-teman masih menggunakan jarum sebagai tolak ukur dari teman-teman. Nah, di multimeter analog ini juga sama, teman-teman tuh bisa mengukur beberapa hal, namun tidak sebanyak multimeter yang ada di digital. Nah, saat ini teman-teman bisa mengukur dari resistansi, kemudian dari outputan DC untuk arus dan juga tegangan. Kemudian ini adalah untuk yang bisa dibilang mungkin di arah tinggi gitu ya. Kemudian ada DCV0. Nah, kemudian sini ada knop puter. Nah, teman-teman di sini untuk mengambil data, yang pertama teman-teman harus ngekalibrasi dulu untuk si multimeter analog ini. Gimana caranya? Jadi teman-teman pilih dulu rentang, misalnya kita ke ini mau ukur resistansi ohmmeter gitu ya. Teman-teman pilih dulu rentangnya, di sini aku pilih di 100. Nah, teman-teman tinggal nyatuin antara plus dan juga minus dari jarum multimeter ini. Nah, sampai jarumnya ini dia ketemu di titik 0 yang sebelah kanan. Nah, kalau misal teman-teman jarumnya belum ketemu di titik 0 nih, teman-teman tinggal muter knob yang ada di sini. Misalnya kita satuin gitu ya. Nah, teman-teman tinggal muter gitu. Nah, ini jadi sampai titik 0. Oke, kita sampai titik 0. Kemudian baru bisa teman-teman ukur. Misal di sini aku pengen mengukur satu resistor. Ini misalnya kita ukur. Nah, teman-teman tinggal nyatuin ini. Dikali 1000 dia terbaca, teman-teman. Nah, itu kan kita bisa lihat ada di sekitar 50 sampai 90 gitu ya. Nah, mau mendekati 100. Nah, jadi angkanya itu tinggal teman-teman kali antara yang ada di jarum dengan angka dari rentang yang teman-teman pilih. Di sini aku pilih 1K, berarti 1K tadi dikali angka 100 gitu. Jadi dia ada di angka 100.000 gitu, teman-teman. Nah, itu dia cara untuk gunain alat dari multimeter analog itu, teman-teman. Oke, gimana guys dari penjelasan alat tadi? Sangat informatif bukan? Nah, misal teman-teman masih pengen nih penjelasan tentang alat-alat tadi, ataupun masih banyak teman-teman yang bingung, teman-teman tuh bisa langsung aja datang ke lab Sismen yang nantinya bakal teman-teman gunain buat praktikum di semester 3 dan semester 4 ini. Oke? Ini nanti ya guys di lab Sismen, dan jangan lupa buat ikutin terus keseruan kita di lab yang ada di Fakultas Teknik Elektro, tepatnya di Prodi S1 Teknik Fisika ini. Dadah semuanya.